Kalau saya bertanya pada Anda, bagaimana kabar Anda malam ini? Sekali lagi, bagaimana kabar Anda malam ini? Dan rupanya itu bukan jawaban seorang Kristen. Itu jawaban seorang yang biasa-biasa saja. Kalau Anda pada minggu malam biasa mengikuti acara The Golden Way dan Anda berjumpa dengan seorang tokoh yang terkenal dalam The Golden Way, dan ketika beliau ditanya bagaimana kabar Anda, atau dia bertanya bagaimana kabar Anda sekalian, dia tidak akan menjawab hanya dengan baik, dan dia tidak mau mendengar jawaban hanya dengan satu kata baik, tetapi dia rindu untuk mendengarkan jawaban yang luar biasa, super. Dan saya membayangkan tokoh itu yang bernama Mario Teguh adalah seorang Kristen, tetapi ternyata dia bukan seorang Kristen, dia seorang Muslim, tetapi dia mengajar kita untuk mempunyai optimisme dalam hidup hanya dengan menjawab pertanyaan basa-basi, bagaimana kabar Anda? Baik. Bagaimana kabar Anda? Super. Dan mengapa jawaban ini menjadi penting? Istilah baik. Mario Teguh tidak mau. Dia mengatakan masa lalu saya super. Hal yang kedua yang Anda ungkapkan dari jawaban itu adalah situasi sekarang Anda. Seperti apa hidup Anda saat ini? Dan apakah hidupmu saat ini hanya baik? Hanya bernilai 6? Sayang sekali kalau hanya 6. Dan hal ketiga yang kita ungkapkan dalam jawaban itu adalah mimpi kita, adalah cita-cita kita untuk masa depan. Maka apakah Anda hanya memimpikan masa depan yang baik, masa depan yang nilainya 6? Saya sangat sayangkan kalau kita hanya memimpikan masa depan seperti itu. Maka sekali lagi saya mau bertanya pada Anda, apa kabar Anda saat ini? Nah, sudah ada dua jawaban ya, super dan luar biasa. Dan saya kira dua-duanya kita bisa jadikan sebagai jawaban. Dan itu mengungkapkan masa lalu Anda super dan luar biasa. Saat ini Anda mengalami keadaan yang super dan luar biasa, dan Anda punya mimpi untuk masa depan juga super dan luar biasa. Kalau saya bertanya pada beberapa tokoh kitab suci, ya, Bapak Abraham, bagaimana kabar Anda? Dia tidak hanya akan mengatakan baik, dia akan mengatakan hebat. Hebatnya di mana? Saya menjadi berkat untuk anak cucu saya. Dan itu bukan hanya baik, super. Kabar saya super, menjadi berkat untuk anak cucu. Kalau Anda bertanya pada tokoh yang lain dalam kitab suci, Raja Daud, bagaimana kabar Anda? Luar biasa. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, daunnya hijau, buahnya banyak, dan selalu menjadi kesegaran bagi siapapun. Daud selalu berkata, kabar saya super, kabar saya luar biasa. Kalau Anda bertanya pada Paulus, Paulus, bagaimana kabar Anda? Dia juga akan mengatakan hebat. Saya dapat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya. Segala perkara, dan itu bukan hanya baik, luar biasa. Dan kalau Anda bertanya pada dia yang Anda jumpai dalam bacaan Injil hari ini, Bunda Maria, Bunda, bagaimana kabar Anda? Dan dia juga tidak segera mengatakan baik. Jawabannya Anda dengarkan tadi. Aku mengagungkan Tuhan. Mengapa?
bukan hanya karena hidupnya baik, bukan hanya karena masa lalunya baik, bukan hanya karena harinya saat ini baik, dan bukan hanya karena mimpinya baik, tapi dia punya 3 hal sekaligus yang super dalam hidupnya: masa lalunya, harinya saat ini, dan masa depannya. Dan lebih hebat lagi, kalau Anda bertanya pada Yesus, Yesus, Tuhan, bagaimana kabar Anda? Dan dia tidak akan hanya mengatakan baik, dia mengatakan kabar saya sempurna, sama seperti Bapa sempurna adanya. Seperti itu kabar saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita tinggalkan kabar-kabar. Dan saya mengantar Anda untuk sedikit bergosip, ya. Sesudah kabar-kabari ada gosip. Bukan gosip dari dunia selebriti, tapi gosip dari dunia binatang. Gosipnya binatang. Dan siapa yang bergosip? Seekor tikus dan seekor gajah yang punya hobi yang sama, yaitu berenang, ya. Gajah hobi berenang, tikus juga hobi berenang. Suatu hari mereka pergi berenang sama-sama. Tapi yang pertama melompat ke kolam renang adalah gajah. Anda bisa bayangkan kalau gajah lompat kolam renang, airnya langsung habis. Si tikus berdiri di pinggir kolam renang. Dan ketika gajah ini sudah beberapa menit lamanya berenang, tikus ini bertanya pada dia, "Gajah, coba kau naik dulu. Coba naik dulu. Tinggalkan kolam renang." Lalu gajah ini heran mengapa tikus ini berani-beraninya menyuruh dia naik ke daratan. "Ada apa, tikus? Naik dulu, nanti saya beritahu kalau Anda sudah di atas." Lalu gajah masih berat, tetapi didesak oleh tikus, akhirnya dia pelan-pelan meninggalkan kolam renang, naik ke daratan, dan sesudah dia berdiri di pinggir kolam bersama dengan si tikus, lalu dia bertanya, "Apa yang Anda mau tanyakan, tikus?" Lalu tikus ini berkata, "Saya hanya mau tahu, apakah Anda yang memakai celana renang saya? Saya hanya mau tahu, apakah Anda yang memakai celana renang saya?" Anda mentertawakan seekor tikus. Tetapi kalau kita masuk dalam gosipnya binatang, Anda tahu seperti apa itu tikus. Selama ini, masa lalunya, dia membayangkan dirinya sebesar gajah. Dia tidak pernah membayangkan dirinya sebesar dirinya saat itu. Dia membayangkan dirinya sebesar gajah, maka celananya kemungkinan dipakai oleh gajah. Dan saat ini ketika mereka berdua berdiri di pinggir kolam renang, dia tetap membayangkan dirinya sebesar gajah. Dan dia melihat pada bagian di mana celana akan tergantung, apakah celana renangnya ada. Dan saya kira si tikus ini juga membayangkan masa depannya, dia tetap sebesar gajah. Dia tidak pernah membayangkan dirinya sekerdil tikus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, masa kita kalah sama tikus? Masa kita kalah sama Mario Teguh yang punya The Golden Way? Sementara kita tidak hanya punya The Golden Way, saya kira, ya. Kita punya, mudah-mudahan saya tidak keliru, kita punya The Heavenly Way. Kita tidak hanya punya jalan keemasan, tetapi bahkan kita punya jalan surgawi. Kalau Mario Teguh bisa menjawab super, dan dia hanya punya The Golden Way, mengapa kita tidak bisa lebih dari itu? Karena kita punya The Heavenly Way. Mengapa kita tidak bisa seperti tikus yang membayangkan bahwa celana renang saya bisa dipakai oleh gajah? Dia hanya punya celana renang dan dia sudah sombong seperti itu. Kita punya kolam renangnya sendiri. Kita tidak hanya punya celana renang, kita punya kolam renang. Dan bukankah kolam renang yang kita punya adalah kehidupan itu sendiri?
Kita tidak hanya punya sarana untuk hidup, tetapi kita punya kehidupan itu sendiri. Dan jauh lebih hebat lagi, kehidupan yang kita miliki bahkan berkenan digunakan oleh Allah sendiri untuk menjadi hidupnya. Kalau Allah saja bangga menggunakan hidup seperti itu, mengapa kita tidak bangga dengan hidup kita? Dan disinilah saya kira tema pementasan musik ini mengambil tempat yang mereka sebut sebagai inkulturasi. Inkulturasi pertama-tama saya pahami sebagai Allah yang berkenan menjadi manusia. Dan itu inkulturasi dasariah. Allah masuk dalam budaya atau kultur manusia, dan dia menggunakan kehidupan manusia, dia menggunakan badan manusiawi. Untuk apa? Supaya kita mampu masuk dalam kultur Allah, supaya kita juga mengalami inkulturasi yang luar biasa. Allah masuk dalam kultur kita untuk mengangkat kita masuk dalam kulturnya. Maka bagi saya inkulturasi bukan pertama-tama kita menyanyi bahasa Latin, kita menyanyi bahasa Toraja, kita menyanyi bahasa Jawa, kita menyanyi gaya Gregorian, kita menyanyi gaya Mars dan seterusnya. Bukan pertama-tama itu, tetapi yang menjadi dasar dari inkulturasi adalah bagaimana saya sungguh-sungguh bisa masuk dalam kultur Allah. Dan ketika saya masuk dalam kultur Allah, saya bisa menyanyikan lagu apa saja. Jadi kita tidak balik, kita masuk dalam kultur Allah dulu, dan semua lagu akan menjadi lagu yang indah. Bahkan lagu sedih pun oleh seorang yang sudah menggunakan kultur Allah akan menjadi lagu yang indah. Ibu bapak dan saudara-saudari, kalau saya kembali bertanya pada Anda, dan siapapun yang bertanya pada Anda, bagaimana kabar Anda? Jangan pernah menjawab baik. Masa lalu sudah lewat, saat ini kita sementara hidupi. Tetapi yang parah, kalau saya hanya menjawab baik adalah seperti itulah pesanan saya untuk masa depan. Bagaimana kabar keluarga Anda? Baik. Saya tidak membayangkan keluarga saya terlalu hebat. Maka jawablah selalu pertanyaan itu, termasuk ketika yang bertanya kepada Anda, sekalipun Anda tidak dengar pertanyaannya, tetapi setiap saat dia melontarkan pertanyaan yang sama, Allah sendiri bertanya kepada kita, bagaimana kabar Anda? Dan kalau kita hanya menjawab baik, dia akan berkata, saya kira dulu saya ciptakan engkau sungguh amat baik. Mengapa sekarang tinggal baik? Di mana sungguh dan amatnya? Siapa yang ambil? Apakah sudah ikut diambil oleh si iblis itu? Sekali lagi, bagaimana kabar Anda? Dan jawabannya, jangan pernah ragu, sungguh amat baik, luar biasa, super. Amin.